Saya lebih senang ngaji di rumah sendirian di kamar ya. Jadi nggak ribet harus pakai kudung apa, harus pakai baju apa, belum macetnya. Dress code-nya. Iya, dress code-nya. Nah, ini salah satu cara saya supaya saya tetap istiqomah. Saya rajin-rajin lihat YouTube di rumah dengan berbagai macam Udah lihat guru. YouTube saya? Belum. Belum Atau ya? punten ini juga baru kenal. Nanti abis ini saya follow ya Ustadz ya. Ada Kak TV. Promosi. Kumaha manehna we? Insya Allah Bu, tenang. Teh Jihan, pertama, mengapa sih Teh Jihan memutuskan untuk hijrah? Itu pertanyaan pertama. Monggo, silakan Teh Jihan. Saya sapa dulu ibu-ibunya Boleh, ya. silakan Teh Baik. Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Emang gak kelihatan segini? Gini? Gak enak kata sama Pak Ustadz. Pak Ustadznya pundung diem aja gitu. Tuh kan? Berdua ya, kita diri berdua ya. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman jadi polisi di situ. Saya jadi malu Pak Ustadz. Baik, salam. Jadi dan saya salam. berdiri aja ini. Ya diri aja, Ya. diri aja. Atau Ustadz mau rebahan Ya. juga boleh, silakan. Insya Allah asam urat naik saya. Enak-enaknya Ustadz aja lah ya. Terima kasih, Ya. Alhamdulillah. Bunda, asam urat sudah disiapin obatnya? Udah. Ya. Ada parem kocok, segala macam Ya, ada. insya Allah. Saya juga udah pakai ini. Enggak. Lumayan jauh Jakarta Bogor Masya pakai Allah, ini ya. sini ya. Ada lagi yang mau disampaikan Ustadz? cukup, Teh. Oh, udah baik. Permintaan satu aja. Iya, Teh. iya baik. Saya baik. boleh duduk ya? Boleh. Saya jadi lupa mau ngomong apa itu. MC. Ya, satu, saya mau koreksi. Boleh. Saya bukan ustazah, ya. Ini ayah ya wae, ustazah dari mana ustazah? Nyanyi-nyanyiin Mama Dedeh, bukan. Ya. Pertama, saya bukan ustazah. Yang kedua, saya juga bukan ahli parenting, bukan. Ini salah nih, sumber dari mana sih? Boleh catatan aja. Jadi begini ibu-ibu, saya bukan ahli parenting. Kalau ahlinya ada, pasti ibu-ibu tahu. Seperti Ibu Eli Risman, tahu ya? Ya, seperti Ibu Aisyah Dahlan, ya. Justru mereka berdua itu adalah referensi saya. Jadi bukan saya ahlinya ya, Kang MC ya, dicatat ya. Terus saya juga bukan ustazah. Mun orang ustazah mah udah keliling se-Indonesia tuh ceramah. Kan bukan, ini silaturahmi. Ya, saya diundang sama panitianya. Di sini juga daerah suami saya, Kabupaten Bogor, sama tim juga Baraya. Jadi saya dengan senang hati datang ke sini. Ya memang kebetulan saya juga suka diundang untuk curhat. Tukar pikiran, tanya jawab, foto-foto bareng, kuliner bareng. Nah itu tuh Jihan Fahira ya. Jangan salah. Cocok berarti sama saya ya? Cocok, iya. Betul, saya setuju ini. Ini teh bodor Ustadznya ya, bikin semangat. Atau saya boleh duduk ya? Biar Jangan, agak lama jangan. ngomongnya. Ya gantian Ustadz yang diri yuk. Ya. Baik, saya kembali ke pertanyaan MC. Coba ulang, saya lupa apa? Kenapa sih memutuskan untuk berhijrah dari dunia yang sudah kita tahu di entertain? Tentu kita tahu benefitnya gitu ya. Ya. Dan kenapa memutuskan untuk berhijrah? Itu pertanyaan pertama. Baik, bismillah. Kenapa memutuskan untuk berhijrah? Kalau berhijrah itu pakaian. Saya sebelumnya memang karena kita orang muslim, kita sholat 5 waktu ya Bu ya. Diajarkan orang tua kita, alhamdulillah kita dilahirkan sebagai muslim. Jadi dari lahir pun kita sudah jadi seorang muslim, kita sekolah sudah diajarin sholat, diajarin puasa, sodakoh, dan lain-lain. Rukun iman, rukun Islam, alhamdulillah. Yang dikatakan hijrah adalah untuk saya, bukan untuk semua, itu hijab. Ya, saya pakai hijab itu setelah punya anak keempat. Tahun 2016.
akhir. Tahu udah berapa tahun itu? 16, 17, 7 tahun. Masya Allah. Semoga Allah terima hijab saya. Amin. Ya Biarpun Rabbal Alamin. telat, tapi insya Allah masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri ya Ustadz Better ya. late than never. Betul. Ngerti tuh? Artiin. Tenang ibu-ibu, saya juga nggak ngerti Ustadz yang ngomong apa. Iya, jadi kenapa saya hijrah? Maksudnya tuh dari dunia sinetron gitu ya. Sebenarnya tidak, cuman suami saya nggak ngizinin. Siapa bilang saya hijrah dari dunia sinetron? Enggak. Cuman nggak boleh sama Kang Primus. Kang Primus bilang, diam di rumah aja, jagain anak-anak itu setelah anak keempat. Udah 10 tahun saya di rumah, ibu-ibu. Ya enak-enak sedep tapi juga senep sih ya. Di rumah aja gitu kan, tungguin anak-anak tapi suaminya happy. Kang Primus happy kalau saya di rumah pakai daster, dia seneng liatnya. Iya, tapi kalau saya udah mulai pakai kerudung, pakai lipstick, dia mulai. Sama kayak anak kecil ya Bu ya, Bunda mau kemana? Gitu nggak? Punya anak gitu kan? Mau kemana? Kalau lihat kita demek, seneng mereka yang di rumah. Oh aman, ibu kita di rumah, istri saya di rumah. Kang Primus begitu. Jadi saya bingung ya. Kok lucu banget ya kita ketemunya di dunia sinetron, ya kan? Ketemunya di dunia iklan, tapi pas menikah anak keempat, saya disuruh diem di rumah total, nggak boleh. Nah kalau ibu-ibu ada yang lihat baru berapa bulan ini saya pernah jadi bintang tamu. Beberapa kali ini keluar lagi nih sejak 10 tahun. Ya terakhir itu anak-anak manusia, ibu-ibu ada yang inget nggak? Nggak lupa ya? 2014 saya juga syuting sama Kang Primus. Bang Mawi lupa ya, nggak tahu ya. Ainun ada yang inget nggak 10 tahun lalu? Bang Mardani, itu sinetron terakhir saya. Saya sih masih berharap mudah-mudahan dapat izin tapi enggak sampai kemarin juga tidak. Kamu habiskan aja sisa usia kamu untuk berbagi dengan masyarakat di Jawa Barat. Itu dia komentarnya. Masya Allah. Nggak boleh tepuk tangan. Takbir. Ganti takbir gitu ya. Teh Jihan, Iya. saya juga pensiunan sinetron dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. 2009 saya pensiun. Iya. Karena waktu itu perannya beranak dalam kubur saya. Oh iya. Mungkin pensiun dini ya. Saya pensiun. Dini ya. Capek di kuburan terus ya. Alhamdulillah. Gelap ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Ibu, Bu. Ibu lihat banner Bu. Kalau cocok, aing mau pamajikan sih. Ibu lihat Teh Jihan di banner sama asli sama nggak? Lihat saya sama asli sama nggak? Astagfirullahaladzim. Ini nih enaknya di situ Bu. Yang terawat dan tidak terawat. Jadi kalau yang terawat di banner sama asli sama aja. Kalau saya di sini glowing, kalau di sini bulewek. Ya jadi Teh Jihan. Saya Ya. memahami Ustadz, Masya jangan Allah. dipertegas Ustadz. Ya nggak Allah, baik loh. astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya, kita kan Ya. harus menghibur saudara, Ya, nggak boleh. terima kasih ditegas. Teh Iya, atas pujiannya. sami-sami. Masya Allah. Baik, Ibu Ustadz. senang kedatangan Teh Jihan? Senang kedatangan saya? Alhamdulillah. Mangga lanjutin. Aduh Ustadznya bodor. Masya Allah. Belum Semoga- kenal beliau sama saya, Semoga nggak apa-apa. berkah ya. Kan menyenangkan hati orang itu berpahala Iya, loh. itu khalus surur, sedekah. Tuh, Gitu. amin. Tengartian mana namakan ya? Baik, saya lanjutin sedikit tadi ya. Kenapa hijrah? Tadi sudah saya cerita sedikit ya. Yang kedua, karena umur, usia. Sekarang saya sudah menuju 46. Iya, sama kan? Iya. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita di usia 46 belum berubah menjadi lebih baik? Ngeri kan? Sedih. Karena Rasulullah ya, Ustaz tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Kan Rasulullah bilang usia 40 menentukan mau kemana kita. Betul. Bingungkah di persimpangan, mau ke kanan, mau ke kiri? Ya. Bahkan di Al-Quran pun para nabi juga berdoa di usia 40. Mata berkurang. Ya, pendengaran berkurang. Itu sudah sunatullah, udah memang sudah hukum alam seperti itu. Jadi saya berpikir kalau saya masih jalan di tempat, ya, umurnya terus maju ke depan, tapi saya tidak ada perubahan,
Kembali lagi kata Rasul, merugilah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Bahkan mungkin dikatakan celaka ya Ustadz ya. Saya nggak bisa bahasa Arabnya, saya tidak hafal di mana hadisnya, hanya saya paham sedikit seperti itu. Nanti Ustadz koreksi ya. Baik. Ya. Teteh nggak nanya umur saya berapa gitu? Sok mangga, Ustadz umurnya berapa? Kalau Teh Jihan berapa tadi? 46. Alhamdulillah saya 47 Teh. Oh, Masya Allah. Oh, bohong ya? Bohong, 55 marahnya, 55. 55 katanya, parah banget. Pasti, nggak mungkin 47, Teh 55. Ya, saya usianya 41 Teh. 41, ya. oh Masya Allah. Adik kelas Teteh lah. Ada kelas ya. Namun tadi betul kata Teh Jihan bahwa kata Al-Quran, falamma balagha asyuddahu ila arba'ina sana, faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Arti itu? Kalau usia udah 40 tahun, perbanyak doa tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur atas umur yang udah diberikan oleh Allah. Juga bersyukur terhadap keturunan yang Allah berikan buat kita. Jangan dimanfaatkan sesuatu yang tidak baik. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Kalau usia 40 tahun belum menentukan mana arah yang baik, surga atau neraka, maka dia akan mendapatkan predikat su'ul khatimah di akhir hayatnya. Wal iyazubillah. Teh nggak tanya dulu ibu-ibu di sini usianya berapa gitu? Enggak, ini mah kayak 30-an. Nggak perlu ditanya ya, cukup lihat wajah aja ya. Iya. Yang kayaknya yang paling tua mah Ustadznya di sini ya. Alhamdulillah, Masya Allah. 55 menjelang 60 ya. Terima kasih fitnahnya. Iya. Kalau fitnah depan orangnya langsung nggak apa-apa Ustaz. Iya baik. Itu namanya gibah ya. Silakan Teh lanjut lagi. Nah, lupa lagi Ustaz, tadi pertanyaan apa? Ya, balik lagi ke MC deh. Baik, Ya, silakan. hijrah tadi ya. Kenapa saya hijrah? Karena pertama itu nomor 2 usia. Ya. Dulu waktu saya usia 30, 33, terasa dunia itu milik sendiri. Apalagi zaman syuting. Ya, zaman syuting, subhanallah, Masya Allah, itu tetap bagi saya itu karunia dari Allah. Ya, dari syuting saya bisa cari rezeki, ya, insya Allah halal, ya. Entah itu kita kalau nggak usah membahas panjang lebar di dalamnya, pokoknya saya bekerja ikhlas. Alhamdulillah, saya ketemu suami, saya punya 4 anak, bagi saya itu rezeki. Usia bertambah, titipan Allah ada 4 dan enggak main-main, ya. Saya sama Kang Primus itu di rumah ya Kang ya. Dari awal menikah, ketika punya anak Jihan, kita syuting sama-sama tetap. Tapi ketika Allah titipkan anak, kita harus langsung melihat ke akhiratnya untuk anak-anak. Enggak tahu mau jadi apa besarnya anak-anak saya Ustadz. Tapi usaha kami, saya sama Kang Primus sebagai orang tua, itu mewajibkan anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak sekedar kamu harus berprestasi, kamu kuliah yang bagus, SMA yang bagus. Ya itu urusan kita di sini, kita harus. Karena kalau kita menuntut ilmu, Allah janji akan menaikkan derajat. Ya di Al-Quran seperti itu. Makanya saya komit sama Kang Primus berdua untuk anak-anak, mereka adalah investasi kita dunia akhirat. Bahkan untuk mereka juga. Bukan cuma untuk orang tuanya. Hijrah, kenapa hijrah? Dulu saya berpikir begini Ustadz, ini hidup saya ya, kan masih muda gitu ya. Ini hidup saya, ini uang saya, ya. Saya punya uang sendiri, syuting sendiri, nggak ngeganggu orang, Bebas bahkan ya? bebas ya, nggak minjem uang orang, tidak menyakiti hati orang, tidak berantem, tidak mengambil hak orang. Dulu saya berprinsip seperti itu, bertahun-tahun. Ya saya memaklumi diri saya memaafkan diri saya mungkin karena usia. Tapi begitu masuk 40 semua terasa beda. Benar, saya harus pakai kacamata plus. Ya, enggak dibuat-buat ini, mau minum vitamin, wortel segala macam sekilo, enggak, tetap plus. Tetap kalau baca burak, enggak Faktor bisa U deg-deg. ya? Faktor U, usia 40, 41, Betul. 42, 43, 44, 45 kacamata makin 1,5. Ya enggak Ibu? Ibu begitu enggak? Akhirnya prinsip saya berubah.
uban bertambah. Ya, mau pakai santan, mau pakai apa, daun Minyak lumut, kelapa, daun ya. apa, ya segala macam. Tetap ada ubannya. Ya. Senyum mau dikasih filter kayak apapun tetap ada kerutnya. Ya. Akhirnya Totoaeun ya. apa? Totoaeun. Foto. Foto. Nyebut heueuhna kapaksa heuh. Heuh. Jadi aja Ustadz, jadi aja saya itu berubah cara berpikirnya otomatis. Ya. Saya berpikir, ya Allah ternyata hidup ini bukan punya saya. Beneran bukan punya saya. Kalau ini punya saya, seperti prinsip saya yang dulu, saya nggak mau pakai kacamata plus. Kalau ini hidup saya nggak mau ada keriput di mata. Saya nggak mau. Andaikan ini hidup saya nggak mau ada uban. Nggak enak banget deh. Beneran. Pinggang sakit ya. Tidur abis Isya udah ngantuk. Zaman dulu mah pagi ketemu pagi kuat tidur 3-4 jam kuat, sekarang enggak. Abis Isya udah lemes. Ustadz jangan pundung gitu atuh dengernya. Saya lagi mikir itu. Ini kan saya lagi curhat sama ibu-ibu. Saya lagi mikir teh Jihan 47, saya 41, genep tahun deui engkos kitu moal. Sekarang aja saya udah berubah teh. Teteh mah enak ditutupin, saya nggak bisa ditutupin. Mau ditutupin pakai peci kagak nyampe-nyampe. Jadi tetap kelihatan. Ya. Betul teh. Bapak-bapak juga begitu, Kang Primus juga di rumah gitu. Kalau lagi galak, lagi apa, inget mata kamu sudah +2. Oh iya ya, jenggot udah keluar uban. Masya Allah. Ya itu pertanda hidup saya atau hidup kita bukan punya kita, bener-bener bukan punya kita. Saya punya 4 anak, sifatnya lain-lain Ustadz. Betul, sama saya juga 4. Iya ya. Alhamdulillah. Andaikan hidup ini bener-bener punya saya, andaikan. Saya kepingin semua 4 anak saya hafiz Quran. Sama. Andaikan. Tapi masalahnya hidup ini bukan punya saya. Jadi saya menyadari, ya Rob, suatu saat kita pasti akan pulang dipanggil. Itu salah satu titik balik untuk kita, untuk saya sebagai ibu, sebagai istri, dan ada satu lagi kalimat ampuh Ustadz. Coba Ustadz bantu koreksi sekali lagi ya. Jadi kalau saya lagi tertimpa masalah, ya, jangan dikira kita tidak ada masalah, setiap saat ada. Dengan suami, dengan keluarga, mertua, sama besan, sama segala macam lah, sama ipar. Kalau saya lagi kepentok masalah, cuman satu yang menghibur saya. Kira-kira apa? Ibu-ibu tahu nggak? Ibu-ibu tahu nggak apa kira-kira yang menghibur hati saya? Atau hati ibu-ibu? Transferan. Nah, itu pasti Ustadz ya. Itu lagi nangis saja bisa langsung senyum Ustadz kalau ditransfer ya. Kenapa? Berselawat. Baca Quran. Jadi ibu-ibu kalau lagi sedih berselawat, ibu-ibu nggak nangis. Nah, jadi kalau lagi berantem sekiranya sama suami nggak sedih gitu, atau lagi dilawan sama anak nggak nangis. Obatnya apa Bu? Masya Allah, obatnya Solehah, salawat ya, ibu-ibu solehah. Kalau saya enggak, saya kalau lagi kesel, saya nangis sendirian, cuci muka, ya sedikit-sedikit dandan Ustadz ya, sedikit-sedikit buat nutupin mata bengkak. Sama satu kalimat ampuh, kalimat Rasulullah. Dia bilang apa? Bersabarlah sampai bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Ya. Benar nggak Ustadz? Betul. Itu sahih. Saya nggak tahu apakah kalimat saya bermanfaat buat ibu-ibu, tapi terkadang kalau saya lagi sedih saya tambahin, bersabarlah Jihan, sabar sampai bertemu dengan aku di telaga Al-Kautsar. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Berarti kita harus sabar sampai kita mati ibu-ibu. Ya kan? Kita kan ketemu Rasulullah nanti di telaga Al-Kautsar. Berarti kita harus sabar. Berarti saya harus sabar kuat apapun yang terjadi. Gitu. Benar nggak Ustadz? Betul, sangat-sangat betul. Ibu, Bu, semua orang punya masalah teh. Betul?
Tuh. Semua orang punya masalah. Ini semua wajah-wajah bermasalah. Leres? Karena hanya orang gila lah yang tidak punya masalah. Nggak makan nggak masalah, nggak pakai baju nggak masalah, tidur di tempat sampah nggak masalah, kehujanan nggak punya duit tidak masalah. Itulah orang gila. Maka selama kita masih diberikan kewarasan oleh Allah, maka pasti hidup ini pasti ada Kenapa? Fa inna dunya darul mihan, karena dunia itu tempat masalah. Jadi bagaimana menyikapi masalah? Fasabru aula, sabarlah yang lebih utama. Sampai iraha Ustadz sabar teh, sampai kapan sabar itu kan ada istilah begitu kan? Sabar, sabar, sabar. Bu, ibu pernah minum obat? Pernah minum obat? Pahit? Nggak enak? Diminum nggak? Itulah sabar. Jadi mau sampai kapanpun sabar itu harus ditelan. Nah, maka tadi kesimpulan dari Teh Jihan, solusi ampuhnya dari beliau adalah sabar sampai bertemu Rasulullah di Telaga Kausar. Masya Allah. Subhanallah. Kesimpulannya yang tadi disampaikan oleh Teh Jihan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang kita dengar begini tabu, orang meninggal. Bukan, ternyata inilah kalimatul istirja. Kalimat yang betul-betul kita mengharapkan semua kepada Allah. Inna, sesungguhnya kita semua, lillahi, milik Allah, selesai. Kalau kita sudah punya konsep lillahi, milik Allah, selesai. Maka kata Rasulullah dipertegas, makana lillahi yatimu wa makana li ghairillahi la yatimu. Kalau semua karena Allah pasti sempurna, tapi kalau semua bukan karena Allah tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Teh Jihan dan juga Ustadz Hisham. Tadi kita sudah mendengar bahwa mengetahui diri sendiri itu penting untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Dari Teh Jihan tadi mendapatkan informasi, tapi tentu di rangkaian perjalanan hijrah itu banyak tantangan, itu sudah pasti. Bahkan di akhir-akhir ini kita juga suka melihat ada orang yang hijrah terus balik lagi ke dunia yang mohon maaf kurang islami lagi gitu ya. Sudah islami balik lagi yang ke kurang islami. Udah pakai kerudung dibuka lagi kerudungnya gitu ya. Cuman perkara permasalahan yang ada di dunia. Ini kan menunjukkan keistiqomahan kita dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertanyaan untuk Ustadz Hisham nih, Ustadz. Masya Allah ya. Untuk perkara istiqomah itu, Ustadz, apa sih yang perlu kita persiapkan, Ustadz, di jalan hijrah ini? Apa yang perlu kita persiapkan agar kita bisa istiqomah di jalan hijrah ini? Masya Allah ya. Teh Jihan dulu yang jawab. Silakan. Ustadz gara susah-susah suruh saya jawab duluan juga. Bukan Teh, maksudnya gini. Orang yang bicara dengan pengalamannya itu lebih dahsyat. Karena kata ulama, pengalaman itu adalah guru terbaik dalam hidup kita. Baik. Jadi kalau saya bicara tentang istiqomah dari hijrah, agak repot juga. Karena saya punya background di pesantren. Terus ngaji dari kecil, ya kan? Terus bicara tentang hijrah, ya terkadang kalau hijrah buat pribadi sih oke lah ya. Tapi kalau Teh Jihan kan pengalamannya mohon maaf, gitu kan? Misalkan dulunya tanpa hijab tadi disampaikan, sekarang udah berhijab. Gimana sih Teh Jihan kok bisa istiqomah pakai jilbab? Sedangkan ibu-ibu majelis taklim mohon maaf ya, keur ngaji mah maraketium gitunya. Ayo balik we kabeh barudang aing. Barokaan ibu teh. Leres ibu? Kadang-kadang di pengajian memakai gamis rapi. Balik we ke rumah, lekbong deui di pararake. Nah ini kadang-kadang gak istiqomah teh. Jadi teteh sampein sama, jadi tetep itu nggak jawab nama Teh Jihan ya gitu. Maksudnya teteh berikan pengalaman penting bagaimana mengistiqomahkan nilai-nilai hijrah dalam hidup gitu. Mangga?
mengistiqomahkan hijrah kita dalam hidup. Baik, Ya. betul. Silahkan. Kalau saya pribadi Ibu, saya lebih banyak ambil rasa takut. Pertama ya, ini setiap orang punya background masing-masing ya, seperti yang Ustadz tadi bilang. Punya kepercayaan diri masing-masing. Kalau saya yang pertama, saya takut dimarahin suami. Ya. Jadi jangan bilang, pertama Allah, of course pasti pertama Allah. Tapi kita, buat kita ini ya, kan lain-lain ya. Kadang-kadang bagaimana caranya supaya kita continue, supaya kita istiqomah. Oh, kalau saya begini, nanti suami saya marah. Enggak apa-apa. Yang penting kan tutup. Kan gitu, ini kita bicara soal baju ya, pakaian ya. Yang penting pertama tutup dulu. Memang terkadang harus dipaksa. Kalau ditanya tunggu ikhlas, macam orang seperti saya ini kayaknya lama ikhlasnya. Jadi harus dipaksa. Allahumma. Jadi pertama kalau saya takut sama suami. Karena suami saya kalau udah ngomong panjang sekali. Jadi daripada saya diomelin, saya tutup. Dan saya istiqomah insya Allah. Insya Allah sampai akhir hayat saya, anak saya yang terakhir dari 2 tahun udah pakai jilbab. Namanya Icel. Namanya Aisyah, dipanggilnya Icel. Sekarang dia Empat-empatnya perempuan? cowok 1. Oh, cowok 1. Ya, jadi yang 1 pondok tapi udah mau kuliah sekarang. Yang kedua pondok juga SMA, yang ketiga juga SMP di pondok. Tinggal yang terakhir aja insya Allah nanti kalau usianya dikasih doain dia panjang biar sama istiqomah Allah. anak-anaknya. Nah, jadi ini salah satu bentuk cara kami istiqomah. Ya, jadi bergaulnya agak dikurangin. Karena jujur hati saya lemah. Kan yang saya tahu ya Ustadz, iman kita tuh kan naik turun, kadang futur, kadang semangat. Al iman yazid wa yankus. Iya. Iman itu naik turun. Naik turun. Kebanyakan naik, kebanyakan turun. Iya. Jadi harus punya resep sendiri ibu-ibu. Kalau saya resepnya begitu, saya tuh bersyukur alhamdulillah masih dikasih usia sampai detik ini mengalami yang namanya belajar bisa lewat YouTube. Masya Allah, guru-guru kita, guru-guru ngaji kita di YouTube, kita bisa lihat. Saya lebih senang ngaji di rumah sendirian, di kamar ya. Jadi nggak ribet harus pakai kudung apa, harus pakai baju apa, belum macetnya. Dress code-nya. Iya, dress code-nya. Nah, ini salah satu cara saya supaya saya tetap istiqomah. Saya rajin-rajin lihat YouTube di rumah. Dengan berbagai Udah macam lihat guru. YouTube saya? Belum. Atau ya? Puntan ini juga baru Ada. kenal. Nanti abis ini saya follow ya Ustadz ya. Ada Kakak TV. Promosi.